Pertandingan matchday ke-12 mempertemukan tuan rumah Strasbourg menjamu Lille, berakhir dengan kemenangan Strasbourg 2-0 atas Lille. Bermain di Stade de la Mainau, tuan rumah raup 3 poin berkat brace Emmanuel Emega yang bertahan hingga akhir pertandingan. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk yang baru masuk pada menit ke-85 harus menelan pil pahit saat diganjar kartu merah oleh wasit karena melakukan tendangan cynical kick ke arah salah satu pemain Strasbourg, Martial Godot. Pelanggaran ini sempat memicu ketegangan di akhir-akhir laga yang memang penuh ketegangan. Dengan kartu merah ini, Calvin Verdonk kemungkinan absen beberapa pertandingan ke depan di kompetisi domestik ataupun tergantung dari keputusan disiplin Ligue 1. Kekalahan dari Strasbourg membuat Lille tertahan di urutan 5 klasemen sementara Ligue 1 dengan koleksi 20 poin. Sementara Strasbourg berada di urutan keempat dengan koleksi 22 poin dari 20 pertandingan. Pertandingan antara Port FC dan Bangkok United di lanjutan Thai League 1 pekan ke-11 musim ini berakhir imbang 0-0. Pertandingan berjalan ketat dan cukup defensif, di mana kedua tim kesulitan dalam menciptakan peluang berbahaya. Tim tamu Bangkok United tampil mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola sekitar 55% dengan 5 tendangan on target dari 16 tembakan, sementara tuan rumah hanya mampu melepaskan 2 tembakan on target dari 8 tendangan percobaan. Tidak ada gol yang tercipta di sepanjang pertandingan, dan ini membuat kedua tim berbagi poin. Port FC berada di posisi 4 klasemen dengan koleksi 20 poin, sementara Bangkok United berada di posisi 3 dengan koleksi 21 poin. Pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Port FC Asnawi Mangkualam tampil sebagai starter dan bermain selama 71 menit, sementara pemain abroad lainnya yang membela Bangkok United yakni Arhan Pratama bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-76 menggantikan Wancai Jarunongkran. Sassuolo meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Atalanta di Gewiss Stadium Bergamo pada lanjutan pekan ke-11 Liga Italia. 3 gol Sassuolo dicetak oleh Blaise Domenico Berardi dan Andrea Pinamonti. Atalanta yang terkenal dengan gaya pressing tinggi hanya mampu melepaskan 2 tembakan tepat sasaran dari 14 tembakan percobaan. Atalanta mengalami kesulitan dalam menembus pertahanan Sassuolo yang sangat kokoh dan sulit ditembus. Kemenangan ini membuat Sassuolo naik ke posisi 8 klasemen, sementara Atalanta berada di posisi 13 klasemen sementara Liga Italia. Pemain timnas Indonesia JL Zes bermain selama 90 menit saat bertamu ke markas Atalanta. JL Zes mampu membuat 6 aksi defensif, 5 recovery, dan 1 clearance krusial di garis gawang. J juga menciptakan 86% operan akurat, termasuk 2 ke sepertiga akhir. Pemain timnas Indonesia Tom Hey dan Shane Patinama dijatuhi hukuman oleh FIFA terkait insiden di laga timnas Indonesia versus Irak pada 12 Oktober lalu di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua pemain tersebut dianggap melakukan perilaku tidak sportif terhadap ofisial pertandingan, khususnya protes keras kepada wasit asal Cina Manning setelah pertandingan berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Irak. Tom Hey dan Shane Patinama masing-masing dijatuhin hukuman larangan 4 kali bermain untuk pertandingan resmi FIFA Matchday dan denda masing-masing 5.000 Swiss franc atau sekitar 103 juta rupiah. Selain kedua pemain tersebut, PSSI juga kena hukuman FIFA dan didenda 1 miliar rupiah karena ulah supporter di laga tersebut. Supporter timnas Indonesia saat itu melakukan pelemparan benda-benda seperti botol minum dan gelas plastik ke lapangan dipicu oleh kekecewaan supporter atas keputusan wasit Manning yang dianggap merugikan Indonesia. Hukuman ini berpotensi melemahkan timnas Indonesia di jeda internasional mendatang karena kehilangan 2 pilar penting timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 kalah telak dari Brazil U17 dengan skor 0-4 pada laga kedua grup H Piala Dunia U17 2025. Pertandingan ini digelar di Aspire Zone Pitch 7 Doha, Qatar pada Jumat kemarin. Brazil tampil dominan sejak awal pertandingan dengan formasi cepat dan agresif, sementara Indonesia kesulitan menembus pertahanan lawan. Meski begitu, pelatih Nova Arianto tetap memuji semangat juang anak asuhnya meskipun hasilnya jauh dari harapan. Kekalahan ini membuat Garuda Muda masih tanpa poin setelah kalah beruntun dalam 2 laga fase grup dengan selisih gol 1 memasukkan gol dan 7 kemasukan gol. Meskipun peluang timnas untuk lolos babak selanjutnya semakin tipis, namun Indonesia masih punya laga terakhir melawan Honduras U17. Kemenangan besar di laga ini bisa membuka kemungkinan lolos sebagai peringkat ketiga terbaik, namun tergantung hasil grup lain.